في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami doakan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki muslim balik berakal, sehat walafiat, tidak sakit, tidak musafir, tidak ada uzur syar'inya, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, masuk ke hatinya, masuk ke otaknya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka telah matilah hati yang telah Allah titipkan ke dalam jiwanya. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan, seperti binatang ternak, bal hum adall, akan wa'udzubillah, lebih hina daripada binatang. Menghidupkan hati adalah dengan mengingat Allah, dengan banyak zikrullah. Orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah dengan orang yang hatinya lalai, lupa mengingat Allah, seperti orang hidup dan orang yang mati. Orang hidup bukan hanya orang yang makan, bukan hanya orang yang berjalan, bergerak, karena sebenarnya hewan juga makan, hewan juga berjalan, bergerak. Akan tetapi orang dikatakan hidup ketika hatinya itu hidup. Menghidupkan hati adalah dengan banyak mengingat Allah. Maka pada hari ini khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan zikir? Supaya lidah kita, lisan kita menyebut Allah, supaya hati kita mengingat Allah, supaya takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Qabil berkurban, Habil juga berkurban dengan kurban yang sama dengan Qabil. Akan tetapi kurbannya Qabil tidak diterima. Qabil pun bertanya, kenapa kurbanku tidak diterima? Maka Habil pun menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya kurban dari orang yang takut kepada Allah saja yang Allah terima. Maka dari itu jamaah sekalian, itulah mengapa para orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren, rumah tahfiz, rumah Quran. Mereka ingin supaya anaknya itu takut, diajarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan menuntut ilmu, kalau dengan ikut pengajian, semakin bertambah ilmunya, semakin takut dia kepada Allah, maka teruskanlah. Akan tetapi kalau dengan ilmu yang datang hanyalah kesombongan, man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu
yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya dia datang mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Akan tetapi yang dia inginkan hanyalah aradan minad dunya, hanya kenikmatan yang sedikit dari kenikmatan dunia ini. Lam yajid irfal jannah, dia tidak akan mendapatkan meskipun bau surga sedikit pun. Jamaah Jumat rahimakumullah, tujuan menuntut ilmu adalah agar supaya menghidupkan iman dalam diri kita. Setiap kita lahir membawa bekal iman. Tidak pernah Allah perintahkan orang tua untuk menanamkan iman ke dalam hati anak-anaknya, karena sesungguhnya iman itu sudah ada tertanam dalam hati kita semua. Anak-anak itu sebelum masuk ke dalam rahim ibunya telah Allah tanamkan bekal iman ke dalam jiwanya. Allah tanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka seluruh ruh sepakat menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Maka wahai para orang tua, jangan kau sangka anakmu beriman karena jasamu. Wahai para guru, ustaz-ustazah, jangan kau kira engkau berjasa karena telah menanamkan iman ke dalam anak didikmu. Akan tetapi itu semua hanyalah karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau hanya dititipkan kepada mereka untuk supaya kau jaga imannya, agar supaya imannya itu tidak mudah terlepas, tercabut dari dalam jiwanya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan pernah berbuat zina kalau ada sedikit iman dalam dirinya. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum khamar, pecandu narkoba tidak akan pernah sakau, tidak akan pernah mabuk kalau ada sedikit iman dalam dirinya. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri, koruptor, maling tidak akan pernah berbuat kriminal kalau ada sedikit iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada dalam diri kita. Akan tetapi ia bisa saja terlepas, ia mudah untuk tercabut dari dalam jiwa kita. Berapa banyak orang hari ini tidak datang ke masjid untuk salat Jumat, padahal dia tahu hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, 7 hari dalam satu pekan, dan Allah memilih hari ini. Akan tetapi mereka dengan santainya berjalan di pusat perbelanjaan, nongkrong di warkop dan seterusnya, tidak ada sedikitnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena hewan juga bekerja. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Akan tetapi nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, sebanyak apapun hartamu, kau tunduk, kau patuh di hadapan Allah. Itulah nikmat terbesar dalam hidup. Ketika azan dikumandangkan, kau tutup tokomu, kau tutup warungmu, kau tinggalkan kantormu hanya untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah. Itulah nikmat terbesar yang Allah titipkan ke dalam hidupmu. Maka hari ini banyak manusia lupa akan tujuan hidupnya. Untuk apa kau diciptakan Allah? Kenapa orang-orang seusiamu sudah mati, sakit, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa Allah masih hidupkan engkau sampai hari ini bernafas di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah masih sayang kepadamu, karena Allah masih ingin engkau memperbanyak amal-amal kebaikan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka laki-laki yang balik, muslim, berakal, sehat walafiat, telinganya wajib mendengarkan pesan yang disampaikan oleh khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau pemimpin itu takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berbuat curang. Kalau pemimpin itu takut kepada Allah, dia tidak akan pernah makan hak rakyatnya. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam yang takut dia kepada Allah, dia larang tentaranya, jangan kau lewat jalan ini, karena sesungguhnya aku sedang mendengarkan suara semut. Mereka takut akan terinjak oleh pasukan kita. Itulah kira-kira gambaran ketika kekuasaan dipegang oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat sekalian, iman kita bukan diukur berapa hebat tahajudmu. Iman kita bukan diukur berapa masjid yang telah kau bangun, berapa banyak hartamu. Iman kita tidak diukur berapa kali kau pergi umroh, berapa kali kau pergi haji. Akan tetapi imanmu diukur adalah ketika sudahkah kau merasakan perasaan saudaramu, sudahkah kau merasakan perasaan tetanggamu. Laisa bil mu'min, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Alladzi yabitu syab'anan, dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Wajaruhu bijambihi ja'in, sedangkan ada tetangganya di sebelah rumahnya yang sedang dalam keadaan kelaparan, menangis, meraung, meronta, kesakitan. Maka apa yang dapat kau lakukan? Ittaqin nar walau bisyikit tamr. Takutlah dengan neraka walaupun dengan satu biji kurma. Satu biji kurma yang ada di telapak tanganmu itu kau bagi dua, setengah untuk dirimu dan setengah untuk saudaramu, setengah kau bagikan untuk sahabatmu, setengah kau bagikan untuk tetanggamu. Disitulah kau akan selamat dari azab neraka. Jemaah Jumat rahimakumullah, ada orang yang datang menghadap Allah, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya, infaknya, sedekahnya banyak. Akan tetapi qad syatama hadza, dia telah mencaci saudaranya, dia telah memfitnah saudaranya, dia telah membuli saudaranya. Wa akala mala hadza, dia telah makan harta saudaranya. Wa qadhafa hadza, dia telah fitnah saudaranya, dia caci maki orang, dia sumpah serapa orang. Ukhidat hasanatu, maka diambillah pahala solatnya, diambil pahala puasanya, ada yang diambil pahala umrohnya, ada yang pahala hajinya diambil. Faniyat hasanatu, maka habislah seluruh amalannya. Walam yuqda alaih, akan tetapi yang mengantri mengadu kepada Allah masih panjang. Thumma ukhidat khatayahum, diambillah dosa-dosa mereka yang mengadu kepada Allah tadi. Thumma turihat ilaih, kemudian dicampakkan kepada orang ini. Thumma turiha finnar, kemudian dia dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal dia abadi di sana. Untuk itulah jamaah sekalian, di hari yang penuh berbahagia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di hari yang mustajabud doa, di musim hujan yang berkah insyaAllah, waktu yang sangat terbaik untuk kita mengucapkan doa, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengumpulkan kita ke dalam surga Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, alqa'ilil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.